Ini dimatikan aja punten. Dipasang. Dan jangan ditolong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa bihi bada'na walau abadna ghairahu lasyaqina ya habbadha rabba wa hubbadina wa habbadha Muhammadun hadina laulahu ma kunna wala baqina Allahu laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa anzilan sakinatan alaina wa thabbitil aqdama illa qaina nahnul ula ja'uka muslimina wal musyrikuna qad baghaw alaina idza aradu fitnatan abaina wa qad tada'a jam'uhum alaina tibaqal ahadits allati rawaina fardudhumullahumma khasirina wassalatu wassalamu ala nabiyyina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'ina Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal aliyyul hakim. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para kiai, para guru, para sesepuh dan tokoh masyarakat, segenap aparatur pemerintahan yang berkenan hadir, berkhusus Bapak Camat, Pak Lurah, Pak RW, Pak RT, hadirin hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada siang hari ini saya dapat silaturahim di tempat yang mulia ini, di satu desa yang tajri min tahtihal anhar, di bawahnya mengalir sungai, dalam rangka menyambut tahun baru 1448 Hijriah sekaligus kirab Desa Mejagung yang dirangkaikan dengan santunan anak-anak yatim piatu. Moga-moga kehadiran kita semua dicatat dan diterima sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salawat dan salam kita sanjungkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad beserta segenap keluarga dan sahabatnya juga tercurah pada kita semua selaku umatnya yang selalu berusaha dan berupaya untuk berjalan sejalan dengan sunnah-sunnahnya. Moga-moga pada hari kiamat nanti kita semua mendapatkan syafaatnya. Allahumma. Terkhusus untuk para donatur, panitia, para pendukung dan anak-anak muda yang pada siang ini bersusah payah untuk mewujudkan dan suksesnya kegiatan ini, termasuk yang menjadi gara-gara saya sampai di sini,
yaitu Pak Haji Ipon beserta Kang Muslihuddin. Semuanya rizkinya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rasanya baru kemarin tahun 1447 tahu-tahu sudah 144, berarti umur kita sudah bertambah setahun. Nggih Bu? Berarti jatah hidup kita sudah berkurang setahun. Yang jatah umurnya 60 tahun dan sekarang sudah 59 tahun. Berarti tinggal yang jatahnya 60 tahun sekarang sudah 59 tahun tambah 11 bulan, berarti tinggal dua hal sekurangnya kita renungkan siang ini. Yang pertama, bahwa berarti semakin banyak kenikmatan yang Allah berikan pada kita, dan yang kedua berarti semakin jauh kita meninggalkan kelahiran dan semakin dekat menghampiri semakin jauh meninggalkan kelahiran, semakin dekat menghampiri. Oleh karena itu siang ini sambil santai-santai saja, wong saya juga tidak tahu nanti mangan apa nang kene. Tapi ibu-ibu senangnya yang lembek apa yang keras? Enaknya duduk apa berdiri? Pendek apa panjang? Sebelum saya lanjut dulu, saya tadi bincang-bincang dengan Pak Camat dan ngobrol dengan Haji Ipon juga para bini sepuh di depan. Saya berharap tahun depan kirabnya ada undian, ada voucher, ada hadiah. Insya Allah tadi Pak Camat setuju tahun depan undiannya hadiahnya umroh 1 orang. Betul Pak Camat ya? Karena warga sini kalau saya lihat dari wajahnya rata-rata orang kaya nih tuh. Ada yang kaya artis, ada yang kaya tukang pecel, ada yang kaya ketek. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang pertama, wajibnya orang dapat nikmat itu syukur. Gusti Allah janji dalam Al-Quran, dan kalau Allah janji pasti ditepati. Betul? Beda dengan manusia, semakin banyak berjanji makin banyak mengingkari. Dulu di Ciamis, waktu musim pilihan kepala desa, itu para calon kepala desa datang silaturahim ke rumah-rumah kiai, ketemu santri dan kiai, kadang-kadang memberi sambutan dan sumbangan. Itu waktu para calon kepala desa ngasih sambutan dan sumbangan, kira-kira janji apa tidak? Janji apa tidak? Setelah terpilih jadi lurah nepati janji apa tidak? Kau yang berjanji, kau yang mulai. Allahumma sholli wa sallim
Kowe mbok hinem kowe. Kecuali kepala desa Mejagung, insya Allah beliau tidak pernah berjanji, tapi pulang pasti ngamplokin kiai. Ngarep nih ya. Dulu pada waktu musim pilihan calon anggota DPR, para calon anggota DPR datang ke rumah-rumah kiai, rumah-rumah bunyai, bertemu para santri, ngasih sambutan dan sumbangan. Ketika memberikan sambutan dan sumbangan calon anggota DPR, janji apa tidak? Janji apa tidak? Setelah terpilih menjadi anggota DPR, nepati janji apa tidak? Kau yang berjanji, kau yang mulai. Allahumma sholli wa sallim. Siang ini ada anggota DPR apa enggak? Ada apa tidak? Kita doakan kalau ada wakil rakyat, tokoh masyarakat, pemimpin rakyat yang datang mudah-mudahan panjang umurnya. Tapi wakil rakyat yang datang cuma musim kampanye mudah-mudahan pada cepat mari mati. Dulu pada waktu ibu masih perawan Ayu Ting Ting, datang seorang laki-laki yang kelihatan tampan dari kejauhan, bawa martabak supaya anaknya bisa dicabar, pura-pura ikut nyapu biar rumahnya bisa ditipu. Tuh kira-kira laki-laki yang datang ke rumahmu rayu-rayu pengen jadi suami kamu dan mendaftarkan diri supaya kamu jadi pacarnya, itu janji apa tidak? Calon bojomu janji apa tidak? Setelah terpilih jadi suami kamu dan disesali keberadaannya di rumahmu, itu nepati janji apa tidak? Janji-janji. Janjinya dulu, sayang, nanti kalau kamu sudah jadi istriku, kamu akan kubelikan mobil yang paling bagus, yang paling mahal harganya. Kawin mah kawin, boro-boro beli mobil, anaknya doang dibelikan mobil. Janjine Cahayu mengko ya wis kawin dadi bojoku, tak gawe ke omah sing apik dhewe, sing gedhe dhewe, sing anyar dhewe, sing larang dhewe. Kawin yo kawin, boro-boro bikin rumah yang gede, anaknya doang dibuatkan rumah. Janjinya gelis kayak nangis kawin jeung akang, bakal ku akang arek diajak jalan-jalan ka Bali, urang naik kapal duaan, boro-boro kebeli naik kapal, anaknya doang pas kondangan dibelikan kapal. Janjinya nanti setelah menikah kita ke Bali berduaan, akan naik kuda ke Sangai, ke Sanur, ke Kuta. Kita berduaan boncengan naik kuda, nggak ngajak orang lain. Boro-boro ke Bali naik kuda, dinas be malam Jumat diajak kuda. Apa janji Allah? Monggo ibu-ibu berkenan di depan atau di sini boleh, monggo. Kalau tidak cukup boleh di panggung, tapi jangan ngambil ini ya. Ngincernya kok ke sini terus sih kayaknya. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah berjanji di hadapan kita semua bahwa siapa saja yang bersyukur dengan kenikmatan Allah pasti Allah akan tambahkan. Tetapi sebaliknya orang yang melakukan kekufuran tidak syukuran, Allah akan rubah nikmatnya menjadi siksaan dan penderitaan. Shallallahu alaihi Muhammad. Nuwun sewu ini corongnya pedes gak di telinga? Pedes? Nah, aku udah bilang tadi turunin gue, ajak kencong temen atau tukang corongnya sing primen gue ya. Tengah iki nggih pikantuk Bu, monggo nek kersa angkat iki. Monggo ning berhasil aja delok ya. Monggo boleh di sini. Lah ibu-ibu begini kalau anak muda lah Jan. Shallallahu alaihi Muhammad. Logikanya apa? Semakin banyak kenikmatan yang Allah berikan pada kita, semestinya semakin banyak kita bersyukur kepada Allah. Tetapi yang terjadi sebaliknya, justru kadang-kadang semakin banyak kenikmatan tidak terasa sebagai kenikmatan. Kapan sadarnya itu kenikmatan? Kalau nikmatnya sudah berkurang, kalau nikmatnya sudah hilang, baru kita sadar bahwa itu kenikmatan yang patut kita syukuri. Nggih mboten? Kedepan mata ini kenikmatan apa sanes? Kenikmatan apa sanes? Tetapi terlalu sering mengedipkan mata seakan-akan kedepan mata bukan kenikmatan. Kapan sadarnya bahwa mata itu kenikmatan?
Ketika matanya sudah tembilan, kalau matanya sudah rebekan, kalau matanya sudah rabunan, kalau matanya sudah buta, baru sadar betapa nikmatnya kedipan mata. Oleh karena itu mumpung masih bisa mengedipkan mata, yuk kita sama-sama banyak syukur kepada Allah, banyak membaca alhamdulillah. Seterusnya mari kita gunakan kedipan mata untuk segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Jauhkan kedipan mata dari segala sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Melihat mushaf Al-Quran Allah ridho, sering-sering lihat mushaf Al-Quran. Melihat wajah anak yatim dengan kasih sayang Allah ridho, sering-sering melihat wajah anak yatim dengan cinta kasih sayang. Hadir melihat pengajian Allah ridho, sering-sering hadir di pengajian. Melihatin bini orang Allah tidak ridho. Jangan suka ngeliatin bini. Masalahnya kira-kira Pak Lurah, ini saya tanya Pak Lurah, kira-kira di pengajian itu Pak Lurah lebih senang lihat bini orang apa ngelihat pengajian? Oh, lurah kita lain, Pak Lurah kita luar biasa. Beliau akan mengatakan, aku lebih senang melihat pengajian asal di situ banyak bini. Sallu ala Muhammad. Namanya laki-laki mabuk sama nggih? Di mana-mana laki-laki lihat perempuan seneng apa enggak? Salawat Muhammad. Mau selawatan? Jangan lagunya, jangan iramanya, tapi isinya. Lagunya ciptaan seorang turunan Wali Songo. Sudah biasa bagi setiap lelaki lihat wanita, aduhai senang sekali. Boleh saja memandang asal tak terlalu lama. Kalau terlalu lama itu bisa berbahaya. Boleh saja memandang asal tak memperhatikan. Kalau memperhatikan bisa kemasukan setan. Cukup apa lanjut? Yang lebih parah, kalau seorang lelaki lihat wanita, itu sudah jadi hobi. Boleh saja memandang, janganlah seperti hewan. Kalau lihat wanita seakan mau menekan. Jangan lihat wanita seperti melihat bangsa. Pandangilah wanita oh dengan rasa kasihan. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Berjalan, tundukkan kepala, jagalah mata, jagalah, jangan jelalatan. Bila melihat wanita
segera palingkan, karena wanita adalah suatu godaan. Sudah biasa bagi setiap lelaki lihat wanita, aduhai senang sekali. Boleh saja memandang asal tak terlalu lama. Kalau terlalu lama itu bisa berbahaya. Boleh saja memandang asal tak memperhatikan. Kalau memperhatikan bisa kemasukan setan. Enak apa enak? Maning laka banyu jeruk belaka. Nafas ini adalah kenikmatan. Seharusnya semakin banyak bernafas kita semakin banyak bersyukur kepada Allah, betul? Tapi justru yang terjadi adalah sebaliknya, sering bernafas seakan-akan nafas bukan kenikmatan. Kapan sadarnya bahwa nafas kenikmatan? Ketika nafasnya sudah terganggu, kalau kita sudah batuk, kalau kita sudah bengek, kalau kita sudah empek, kalau sudah mati baru sadar betapa nikmatnya pernapasan. Oleh karena itu mumpung masih bisa bernafas, monggo bareng-bareng banyak syukur kepada Allah dengan banyak membaca Alhamdulillah. Seterusnya mari kita banyak gunakan nafas yang pemberian Allah untuk segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Baca Quran Allah ridho, sering-sering baca zikir Allah ridho, sering-sering zikir. Solawat Allah ridho, sering-sering solawatan. Ngomongin orang Allah tidak ridho. Jangan suka ngomongin. Jangan suka ngomongin. Kenapa? Lidah itu sangat tajam. Kenapa? Karena ngomongin orang itu dos. Tapi masalahnya saya tanya ibu-ibu, mana yang lebih gurih baca Quran apa ngomongin orang? Mana yang lebih baik baca Quran apa ngomongin orang? Mana yang lebih klinis baca Quran apa ngomongin orang? Di pengajian yang paling laris baca Quran apa ngomongin orang? Kalau di Jakarta itu pengajian ibu-ibu bak isinya ngomongin orang terus. Kalau di Pejogong insya Allah mekabe kayak gue. Tapi itu ibu-ibu biasanya. Kalau ibu lurah mau duluan. Sallallahu alaihi Muhammad. Istri adalah kenikmatan, betul? Ibu jangan ngaku, itu kan pengakuan sepihak. Istri adalah kenikmatan yang sangat luar biasa. Seharusnya semakin banyak bertemu dengan istri, semakin banyak bersyukur kepada Allah. Tapi yang terjadi sebaliknya, semakin sering bertemu dengan istri terasa bosan. Kenapa? Pagi ketemu dia, sore ketemu, malam yang tengkurep, siang yang didis, sore yang cerewet, bosan. Kapan sadarnya istri itu kenikmatan? Kalau istrinya sudah sakit-sakitan, kalau istrinya sudah kembali ke orang tua, kalau istrinya sudah meninggal dunia. Jangankan tahunan, barulah 1 bulan aku sudah tak tahan. Suami ada kenikmatan, betul? Nikmat sangat luar biasa. Betapa tidak, nikmat anugerah pemberian Allah. Saking nikmatnya tidak banyak orang yang tidak sempat punya suami. Banyak orang yang gila gara-gara ditinggal suami. Tapi justru terlalu sering bertemu dengan suami, seakan-akan suami bukan kenikmatan. Pagi ketemu, sore ketemu dia, malam yang ngiler, siang yang galak. Kapan sadarnya suami itu kenikmatan? Kalau suaminya sudah WA-an sama pacar lama. Kalau suaminya lama bermalam-malam di tempat warung Tegal. Kalau suaminya sudah meninggal dunia baru sadar betapa nikmatnya punya suami. Masya Allah. Kalau sudah tiada
bahwa kehadirannya sungguh berat aku rasa, sungguh berat aku rasa. Ngaji ini kenikmatan, tetapi justru kadang-kadang setan menggoda di pengajian, kita nggak betah, betul? Bawahnya gerah. Kapan sadarnya ngaji kenikmatan? Nanti kalau sudah mati, melihat orang-orang yang ngaji sampai selesai, ternyata surganya lebih depan, ternyata surganya lebih tinggi, ternyata pahalanya lebih hebat, baru sadar kenapa aku belum selesai ngaji kok sudah pulang duluan. Makanya kita doakan mudah-mudahan yang ngajinya sampai selesai panjang umurnya, banyak rezekinya. Yang pulang duluan mudah-mudahan kesambet setan. Allahumma. Ini Pemalang ini namanya Pemalang ya, bikin Pamalang ini gak ada kopi-kopi acang ya. Saya biasanya kalau ngaji di sana-sana itu Pak, pertama air bening, sampingnya coklat, teh manis, sampingnya lagi kuning, jeruk, sampingnya lagi hitam. Ini nampaknya mungkin kacamatanya kurang gede lah, tahun kiainya belangkonnya hitam, baju hitam, sarung hitam, kok minumannya putih ya. Dianggap ikan cupang apa priben kenyong ya lah aja. Nah kita tunggu iklan dulu ya. Yang ngaji kasih panganan yang banyak biar sing ireng lah. Shallallahu ala Muhammad. Allah janjikan siapa yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tambah kenikmatan. Tapi kalau tidak disyukuri, kalau dikufuri akan jadi siksaan. Moga-moga acara siang ini sudah mewujudkan jadi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Allahumma. Satu. Bahwa ada di antara kita mungkin ada yang belum punya motor, lain masalah. Ada yang belum punya motor? Ada yang belum punya motor? Ada yang lebih penting dari motor apa? Bokongnya. Gak ada gunanya ada motornya bagus tapi bokongnya tinggal separuh. Oleh karena itu walaupun tidak punya motor, yang penting badannya masih sehat, syukur pada Allah, banyak baca alhamdulillah. Kalau timbang mau pakai motor, sekali-kali minjem motornya Pak RT. RT-nya punya motor enggak? Ini ada RT enggak di sini? Sing biarkan aja. Pokoknya yang RT yang datang siang ini saya doakan khusus ya Bu. Kita doakan mudah-mudahan Pak RT-nya tambah rezekinya, tambah istrinya. Tahun depan Pak RT-nya diangkat jadi lurah, amin. Di pedalaman Irian Jaya, amin. Hamba Allah yang dimuliakan, bahwa ada di antara kita barangkali yang sudah bisa main sepak bola tetapi tidak punya sepatu. Alhamdulillah, walaupun tidak punya sepatu, yang penting kakinya masih ada. Ayo, pentingan kaki apa pentingan sepatu? Milik kaki apa sepatu? Panjenengan lewat samping kuburan ada sepatu dibungkus di kardus, masih satu pasang, masih baru, sebelahnya ada kaki geletak baru, pilih mana? Walaupun tidak punya sepatu, yang penting kaki tempat yang kalau sepatu masih ada. Oleh karena itu orang yang masih punya kaki walaupun tidak punya sepatu, syukur kepada Allah, banyak membaca alhamdulillah. Sekali-kali pingin pakai sepatu bisa minjem sepatu nih Pak RT. Ini bener temanku ya. Udah lanjut, udah bisa Bu? Shallallahu ala Muhammad. Saya seorang laki-laki, gaji sudah cukup besar, tetapi sampai sekarang saya belum punya istri. Alhamdulillah.
Walaupun tidak punya istri, yang penting alat beristri ada. Badan sehat, tangan ada, mata ada, hidung ada, mulut ada, kaki ada, si otong ada, alhamdulillah. Nggak ada gunanya punya istri yang cantik tapi otongnya hilang di patok ayam. Oleh karena itu walaupun tidak punya istri yang cantik, badannya sehat, alhamdulillah. Sekali-kali mah kalau ingin pakai istri yang cantik bisa. Jangan minjem, kasihan Pak RT. Hamba Allah yang dimuliakan. Oh, orang lain rumahnya besar, aku rumah kecil, alhamdulillah. Tapi saya ingatkan suami, kalau rumah kita kecil sering pura-pura sama istri berduaan ngobrol. Ibu suka ngobrol nggak dengan suami? Lebih senang ngobrol sama suami apa lebih sering nonton TV? Sayang, minta maaf ya, rumah kita kecil sayang. Istri yang solihah dia langsung tembak. Alhamdulillah mas, alhamdulillah. Walaupun rumah kita kecil tapi masih rumah sendiri, daripada tetangga kita rumahnya besar tapi ngontrak. Mending kecil punya sendiri apa besar ngontrak? Kecil punya sendiri apa besar ngontrak? Punya bapak kecil apa besar? Pikirannya kok pindah ya. Rumah kecil akhirnya dijual juga karena kena PHK pekerjaan, akhirnya tinggal di kontrakan. Suami yang soleh akan bilang sama istrinya, Cahayu ngapura kakang yo, kita sekarang tinggal di kontrakan. Istri solehah tidak banyak bicara, mas alhamdulillah walaupun tinggal di kontrakan juga kita masih bisa tinggal di kontrakan daripada Kang Udin tinggalnya di musola. Ayo, mendingan di musola apa mendingan di kontrakan? Lama-kelamaan di kontrakan gak bisa bayar, akhirnya diusir, tidur di musola. Sampai musola suaminya bilang, Cahayu ngapura kakang yo, saiki kita tidur di musola. Apa jawaban istri solihah? Mas alhamdulillah biar tidur di musola masih diizinkan daripada teman kita tidur di kolong jembatan mas. Ayo, mending di musola apa mending di kolong jembatan? Musola apa kolong jembatan? Lama-lama di musola ketahuan ngiler sama kiai ini, diusir dua-duanya tidur di kolong. Sampai di kolong jembatan suaminya minta maaf ke istrinya, sayang minta maaf ya kita akhirnya tidur di kolong jembatan. Istri yang solihah akan mengatakan, mas alhamdulillah masih ada nikmat Allah. Apa alasannya? Mas, walaupun kita tidur di kolong jembatan, kita masih sehat, bisa tidur, bisa pulas daripada Pak Lurah. Gedung yang tinggi rumah sakit impusnya 20 biji, ayo. Ayo mendingan sehat di kolong jembatan apa mendingan meriang di rumah sakit? Sehat di kolong jembatan apa di rumah sakit meriang? Lama-kelamaan tidur di kolong jembatan, kena kencing tikus, kena nyamuk Aedes aegypti, akhirnya dua-duanya meri. Digotonglah ke rumah sakit, kata suaminya, Cahayu maafkan kakang, akhirnya kita sakit juga sayang. Istri yang solihah akan menjawab, mas alhamdulillah walaupun kita sakit mas masih hidup, mau sebelah barusan ngorok mati mas, masya Allah. Ayo mendingan sakit apa mendingan mati? Mending sakit apa mending mati? Lama-kelamaan datang juga kopi gitu. Kopi aja ini. Tapi kalau serak-serak ini saya biasanya pakai air jeruk. Lu ngasih tahu toh, syirik wae kowe iki. Akhirnya di rumah sakit karena nggak dibantuin sama Pak Lurah, nggak dibantuin sama camat, nggak dibantuin sama RT Kiai juga nggak ngerewangin. Akhirnya dua-duanya malam Jumat bangun berdua di kuburan. Suaminya bilang, Cahayu minta maaf, akhirnya kita mati juga. Istri solihah akan jawab, mas alhamdulillah. Lah kok alhamdulillah daripada hidup belangsak mendingan modar mas lah.
Kadang-kadang kita ini tidak terima ing pandung nggih. Suka iri dengan tetangga, padahal apa yang jadi kebahagiaan tetangga seharusnya kebahagiaan kita semua. Senang tetangga, senang kita semua. Jangan senang tetangga malah meriang di kita. Banser gitu loh. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, itu buah syukur Bu. Memang orang sini pinter. Kebiasaan orang Jawa gitu, esuk-esuk minum kopi, awan jeruk, mula-mula cium pipi, akhirnya jeruk. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Kadang-kadang kita orang terima ing pandung sirik sama tetangga. Saya tanya ibu-ibu, kalau tetanggamu dapat uang 2 miliar, ibu seneng apa sedih? Jujur, nah tetanggamu untuk duit oke, sampean seneng apa susah? Yang ngomong seneng pasti mau ngutang. Korban pinjol ya. Padahal namanya nikmat tetangga itu nikmat kita saudara-saudara. Gimana? Kadang-kadang cuma sebutnya doang. Tetangga nanam bunga yang harum, dia yang nanam, dia yang merawat, dia yang pupuk, dia yang nyiram. Begitu keluar bunganya wangi, tetangganya kebagian apa tidak? Kebagian wanginya apa tidak? Cuman sebutnya doang, kembangnya sopo. Ngono tok. Tetangga punya burung berkicau yang sangat bagus, dia yang mandiin. Dia yang ngobatin, dia yang jemur, dia yang ngempanin, dia yang merawat. Begitu burungnya berkicau, panjenengan kebagian suaranya apa tidak? Kebagian apa tidak? Sebutnya doang, manue sopo. Sebutnya doang, pada kerungu. Tetangga punya motor gede yang sangat bagus. Dia yang beli, dia yang ngisi bensinnya, ngisi olinya, dia yang merawat ngelap mandinya. Begitu di starter, panjenengan ada bagian asapnya enggak? Warga ke ora? Sebutnya doang motore. Tetangga punya istri cantik, jangan ini. Yang ngawinin dia, belanjain dia, merawat dia, bajuin dia. Yang ngobatin sakit dia. Begitu ngelewat depan rumah panjenengan kinyis-kinyis, panjenengan ikut pegel enggak? Bes, jangan iri. Terima Kita ambil contoh. Kanjeng Nabi Adam dan Hawa waktu diciptakan dia sudah terhormat, sudah mulia. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun. Ini alek-alek murid ya wong Pemalang, Ustaz Muhammad ki gurune nyong kae. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqaluhu sajidin. Hei malaikat, aku akan menciptakan seorang makhluk baru, manusia tercipta dari tanah lempung yang kering. Nanti kalau sudah selesai fisiknya dan sudah ku install programnya, sujud kamu menghormati dia. Begitu Adam selesai, semua malaikat sujud menghormatinya. Terhormat apa badan? Mulia apa badan? Semua malaikat bersujud kecuali ditanya sama Allah, iblis, apa yang menyebabkan kamu tidak mau sujud kepada Adam padahal aku perintahkan pada kamu? Iblis menjawab, qala ana khairun minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin.
Ya Allah, mulanya saya tidak mau sujud menghormati Adam karena aku lebih mulia daripada dia. Aku lebih baik dari dia. Kau ciptakan aku dari api sedangkan Adam kau ciptakan dari tanah. Nasabku bin api, Adam kan bin tanah. Silsilahku lebih mulia, turunanku lebih mulia daripada Adam. Aku turunan bin api sedangkan Adam bin tanah. Mulanya kalau ada orang yang pamer silsilah, pamer nasab, pamer turunan, itu orang turunan. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Gitu aja kok. Daripada repot ngopi. Kok pahit kopinya jangan. Allah berfirman, "Fakhruj minha fa innaka rajim." Keluar kamu dari surga ini. Karena kau telah menyombongkan diri. Kau tidak melaksanakan perintah Allah, kau merasa nasabku lebih mulia, menghina nasab orang lain, keluar dari surga ini. Setan keluar, entah umroh entah kemana gue. Nah, mulanya Indonesia ini adalah negara yang sangat subur yang seharusnya kita syukuri. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sebab apa? Ada orang yang mengatakan bahwa ketika Tuhan menciptakan Indonesia, Tuhan sedang tersenyum semanis-manisnya. Saking indahnya alam Indonesia. Gimana? Ada seorang wartawan dari Saudi Arabia namanya Syekh Ali Tontowi tahun 60-an. Dia datang ke Indonesia kemudian nulis buku judulnya Fi Indonesia. Saya dapat buku ini di Universitas Ummul Qura di Makkah Al-Mukarramah. Ada satu judul Yaumun fil Jannah, satu hari di dalam surga. Lalu ia mengatakan, yang kumaksudkan dengan surga bukanlah surga di akhirat yang untuk masukinya harus banyak amal perbuatan yang baik dan tidak mudah untuk memasukinya. Yang kumaksudkan dengan surga adalah surga dunia. Surga dunia bukan Yaman, surga dunia bukan Palestina, surga dunia bukan Swaziland. Kata dia, surga dunia adalah Pulau Jawa di Indonesia. Orang yang belum pernah menyaksikannya mungkin dia akan ragu dengan apa yang kukatakan. Tapi orang yang pernah menginjakkan kakinya ke Pulau Jawa, dia akan percaya bahwa semua yang kukatakan adalah benar adanya. Wartawan Saudi Arabia. Indonesia adalah surga. Ada yang mengatakan bukan lautan, maka bangsa Indonesia punya komitmen dari dulu. Bangsa manapun boleh masuk di Indonesia asal menjaga tata krama dan mengikuti budaya tradisi yang sudah ada. Betul. Silakan masuk orang Jepang asal sopan. Silakan masuk orang Cina asal jangan menghina. Silakan masuk orang Arab asal jaga adab. Silakan masuk orang Eropa tapi jangan bikin sampah. Tapi siapapun masuk di Indonesia, coba-coba merendahkan bangsa Indonesia, pamer silsilah, merendahkan kiai-kiai Indonesia, keluar dari Indonesia. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Gitu aja kok. Lihat hebatnya Indonesia. Kita bangsa memang ditakdirkan Allah badan kita kecil, tapi kan hidungnya pesek. Ya sesuai. Oh, badan kecil itu mancung ya cocok ya. Jadi kayak apa kairannya? Nggak gue. Lihat falsafah dongeng orang tua kita dulu. Simbah kakung, mbah putri kita semua suka bikin dongeng, tapi ada pesan moralnya, ada maknanya, bukan dongeng yang itu. Kalau orang itu bikin dongeng bingung kita. Simbahku kan bisa mabur mari sidotil muda ping 70 dina, apa gunanya buat orang Pemalang? Berguna apa tidak? Simbahku bisa menurunkan rantai emas dari langit, berguna nggak semua orang ini? Nggak ada gunanya. Tapi orang tua kita bikin dongeng luar biasa. Contohnya cerita kancil lawan gajah. Ceritanya kancil sedang krisis moneter kecemplung sumur. Gajah liwat. Cil, kamu lagi apa di situ? Kok ndelik nang sumur ki apa awakmu iku? Kancil memang cerdas, pinter, tukang bikin hoak lagi.
Jak sawangan langit nak dhuwurmu ku deloken. Langite wis obah-obah. Saya seru, saya kebat sedelo meneh yo ambruk langite yo kiamat donyane. Mulane aku ngumpet nang gone kene iki. Paham gak ini? Paham betul? Itu langitnya mau ambruk gajah, makanya aku ngumpet di sini. Gajah termakan hoak. Lah Cil, aku ikut situ Cil. Mau nggak bisa. Fasilitas ini khusus untuk aku. Nanti kalau kamu di sini, aku mati. Akhirnya setelah diskusi disepakati ada MOU. Gini Cil, kamu tak angkat ke atas. Itu surat kancil. Kamu bisa ikut aku aja, bisa. Tapi aku dijunjung dhisik, nanti kamu yang di bawah. Akhirnya kancil diangkat sama gajah, gajah nyemplung. Kancil nyemplung enggak? Gajah, gajah, kowe tak kandani, kena melu aku nok dhuwurmu. Gajah, gajah, wis eneng dhuwurmu, saiki tak nyolok. Aku bisa metu, gajah tak apusi, jalaran kowe jire, saiki selamat tinggal nganti ketemu maneh. Jane sing obah kae ora liya megane, mangerti yo janjane sing tak apusi kowe. Gajah mati kancil merasa kancil itu jago, ketemu keong di jalan, yong balap. Kancil tidak tahu bahwa keong memang kecil-kecil, jalannya pelan, tapi dia punya grup WA. Dari Sabang sampai Merauke, mulai keong gondang, keong tutut, keong kuning, semua punya semboyan yang sama. Akhirnya ditantang sama kancil, siap-siap berangkat dari Aceh. Keong sudah WA di grupnya, semboyan kita satu kuk. Di mana saja ada suara panggil keong, yang paling depan, yang paling timur, sebut tuh yang sebelah timurnya. Lari dari Aceh, panggil keong, sudah di Medan. Sampai di Medan panggil keong, kuk, sudah di Padang. Sampai di Padang panggil keong, kuk, sudah di Lampung. Panggil di Lampung, kuk, sudah di Banten. Kapok kancil. Kenapa? Karena bangsa ini, keong ini kecil-kecil, tapi dia bersatu padu, bukan bersatu padu. Tutup padu. Inilah Indonesia. Kurang apa hebatnya Belanda 350 tahun, sadar para kiainya, sadar ulamanya, jihad, hengkang dari Indonesia. Kurang apa hebatnya Jepang 3 tahun setengah, kiainya kompak, hengkang dari Indonesia. Hoi bangsa-bangsa di dunia, apapun bangsamu, apapun etnismu, silahkan masuk di Indonesia. Tapi yang kue menginjak bangsa Indonesia, ora suwe merat kemarin kampung ini. Setuju mboten? Kenapa? Kita punya bineka tunggal. Punya bineka tunggal. Jam pira kiai ya? Di sini ada orang Jawa nggak? Ada orang Sunda nggak? Yuk, stop perbedaan, stop pertentangan. Ingat, leluhur kita telah memberi kita sangu 4 pilar. 1. Pancasila. 2. Undang-Undang Dasar 45. Yang ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, Bineka Tunggal
juta jiwa penduduk, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Ada Sunda, ada Jawa, Aceh, Padang, Batak, dan banyak lagi yang lainnya. Di atas 200 juta jiwa penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Janganlah saling menghina satu suku bangsa dengan lainnya, karena kita satu bangsa dan satu bahasa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika lambang negara kita Indonesia. Walaupun bermacam-macam aliran, tetapi satu tujuan kompak. Di atas 200 juta jiwa penduduk, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Betawinya, Makassarnya, Bugis, Ambon, Dayak, dan banyak lagi yang lainnya. Di atas 200 juta jiwa penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Di atas 200 juta jiwa penduduk, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Allahumma sholli wa sallim. Yuk kasirah gue. Setelah Belis keluar, tinggal pelantikan Gus Adam dan Mbak Hawa. Bu, enak gak pengantin baru punya kebun yang luas, punya rumah yang megah, sandangan yang mewah, rezeki mambrah-mambrah, bumi kang subur sarwa tinandur kemah ripah, woh jinawi ayam tentrem kertora harjo, kata kade emah lubak libuk loba-lobokeun bruk di juru bruk dipantau ngalayah di tengah hima. Paham gak? Kesimpulannya begitu aja lah. Pesan Allah dua. Yang pertama, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haythu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Dan tinggallah kamu bersama istrimu di dalam surga ini. Silakan kamu makan yang bisa kamu makan dan nikmati. Silakan pergunakan semua fasilitas yang berlimpah yang tersedia di dalamnya. Tapi satu pohon ini jangan kamu mendekatinya, nanti masuk dalam golongan orang dolim. Yang kedua, inna hadza aduwwun laka wa li zaujika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Dan iblis ini yang baru divonis bersalah ini, dia adalah musuhmu dan musuh istrimu. Awas kalau satu saat selesai masa hukuman dia datang, jangan terima dia, jangan dengarkan ucapan dia, jangan undang pengajian dia, apalagi koalisi dengan dia, bahaya. Dua, pesannya cuma 2 biji. Berapa biji, Bu? Berapa biji? Biji apa? Biji pesan. Biji pesan. Bukan po yang lain ya. Masya Allah, nikmatnya Adam dalam surga.
Tahu-tahu setan datang silaturahmi. Memangnya setan mau silaturahmi? Setan paling rajin silaturahmi, terutama musim pilpres dan pilkada. Dan kamu dapat ayat ya? Iya. Ayatnya wala taqroba ya? Iya. Lu kamu setan dapat dari mana? Dari YouTube. Majine kalau Google semakin digugus saya pegel. Kamu tahu maksudnya? Tahu. Aku nggak boleh dekat pohon ini, bukan? Justru kalau kamu dekat pohon ini, kalau kamu makan buahnya, kamu akan jadi malaikat dan kamu tidak akan di-impeachment, tidak akan ada pemakzulan. Kamu tetap di jabatanmu. Adam nggak percaya. Alah orang andel biar janjine anak wis dadi DPR di aspal dene yo jalane koclak-kocluk bae. Akhirnya setan sumpah. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Aku bersumpah wahai Adam, apa yang kukatakan padamu demi kebahagiaan kalian berdua. Setan sumpah. Begitu setan sumpah, goncang hati Adam, goyang jiwa Adam, jadi percaya. Kenapa? Karena Adam tidak pernah nonton TV One. Enggak nih, Adam pernah nonton TV One. Dia menyaksikan ada orang yang datang, di lehernya ada dasi, di kepalanya pakai peci, datang naik Mercy, di Senayan disumpah pakai kitab suci, ternyata korup. Yakin Adam gak percaya, tapi akhirnya Adam percaya. Adam makan buah larangan, jatuh ke bumi gara-gara MBG makan buah gratis. Kira-kira yang makan duluan Adam apa istrinya? Yang makan duluan Adam apa istrinya? Ada yang mengatakan bahwa ada isyarat dalam tubuh manusia sekarang. Bani Adam laki-laki itu baru sampai di lehernya ada jakunnya, istrinya sudah sampai di dalamnya, makannya 2 biji lagi. Isyarat, tapi itu bukan dari Quran, bukan dari hadis. Tapi ada ibu-ibu yang protes, gak yang makan duluan suaminya, mana buktinya? Itu udah sampai bawah 2 biji. Ganco. Oh ya. Saya tanya ibu-ibu, yang dimakan buah apa biji? Yang dimakan buah apa biji? Yang di atas buah apa biji? Yang di bawah buah apa biji? Nah kalau biji mah gak dimakan tuh, buat ditanam, makanya no yode kayak buah. Jelas. Berarti yang makan duluan siapa? Istrinya. Kenapa istrinya dulu? Karena perempuan tuh gampang percayaan sama sales. Saya ode melulu. Hujan wis kering-kering kayak gue, saya ode bae lah. Hamba Allah yang dimuliakan, hukumannya Adam dan Hawa jatuh dari surga. Makanya orang yang korupsi MBG hanya satu hukumannya, potong tangannya baru selesai. Setuju apa tidak? Setuju apa tidak? Tuh yang bos MBG yang nyolong potong tangannya, setuju nggak? Yang nggak setuju berarti mana? Malah Mahfud MD bilang jangan semua potong tangan tapi pateni baik. Wah, itu ya acak kayak kue lah, bleduk bae wis beres. Kenapa sampai sekarang negara Indonesia belum ada hukuman potong tangan? Karena para penegak hukumnya juga maling juga bisa potong tangan. Kalau saya jangan potong tangan, sebelah juga mau orang nggak bakal maling ini. Kalau ada yang nggak setuju berarti calon. Masya Allah. Istrinya jatuh di Jeddah, Adam jatuhnya di India. Izinkan saya bertanya dengan ibu-ibu, kalau panjenengan kehilangan suami sedih napa mboten? Sedih apa tidak? Izinkan saya bertanya dengan bapak-bapak, kalau panjenengan kehilangan istri sedih apa tidak? Aku nanya yang depan-depan gak ada yang jawab nih. Istrinya bilang, bagaimana aku akan pernah merasa kehilangan? Aku masih ada, kau sudah siap pemain cadangan. Masya Allah, Adam berjalan. Bunga-bunga di taman terkulai turut bersedih karena sang primadona telah pergi.
Sampai Jawa Timur nyanyi lagi dia. Yen ning tawang ana lintang, aku ngenteni. Begitu sampai Bandung dia bilang, klendeng dek buah kopi raranggeyan, ken anu dewek ulah pati diheureyan. Si Putri luar biasa pengajian jarak jauh ini, Masya Allah. Ini berkata harus double ya. Saya bodoh dewek kejadian ngono lah. Sallallahu alaihi Muhammad. Masya Allah, Masya Allah. Istrinya yang berada di Jeddah pekerjaannya cuma menangis, bukan karena pening di kepalanya, bukan luka di kakinya, bukan gores di tubuhnya, sakitnya tuh. Sakitnya tuh kangen sama suami. Sementara Adam yang berada di India bukan tidak rindu dengan kekasihnya, bukan tidak kangen dengan istrinya, kangen dan rindu tentu saja, tapi dia tidak tahu alamat barunya. Mau nanya sama orang India takut dikasih alamat. Masya Allah. Iya maturun. Saya doakan mudah-mudahan cepat tua nggih. Ngilmune untung saja Adam dapat WA wedak anget. Adam dapat WA wahyu Allah, langsung bisa nadil mutasil, gak ngarang dewe, diijazahi langsung sama Gusti Allah. Apa ijazahnya? Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Lalu Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Ia pun bertobat dan diterima tobatnya. Sungguh Allah Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Yang diterima dua. Yang pertama apa? Yang pertama istighfar. Rabbana ya Rabbana zalamna wa alah ini mau kacau begini. Dia model gini pasti nanti kalau pilihan lurah pecah belah nih model ini. Nanti ada pilihan lurah mau akur, mau damai. Kalau yang bermusuhan siap bisa berbeda. Siapapun yang terpilih itu pemimpin kita. Gitu betul. Orang perempuan jadi apa-apalah. Kayak kemarin pilihan presiden. Waduh. Bahasan Prabowo jadi diangkat jadi bupati enggak panjenengan? Alah ngarit maning. Ribut kalau tangganya, ribut kalau dulure. Ingat ya, panjenengan tidak bisa masuk surga kalau bertengkar dengan tetangga. Ingat gue. Cok aja gue. Shallallahu alaihi Muhammad. Yang pertama baca Alhamdulillah saya dengar Pak Camat dengan Pak Yai di sini. Ibu-ibu di sini mah paling rajin istighfar ya. Rajin, bukan cuma di masjid, bukan cuma di majelis, di rumah juga ibu-ibu masih baca anak-anak di komplok jebret, astagfirullahaladzim, bojone ora bali-bali tendang lawang jebret, listrik moni urung bayar, ngaji kepanasan orang rampung-rampung. Yang kedua tawassul.
Karena Nabi Adam bertawasul dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia berdoa, Allahumma bihaqqi Muhammadin lima ghafartali, ya Allah dengan hak Muhammad kiranya Kau ampunkan kesalahanku. Jadi dua wiridnya, berantakan rumah tangga, krisis ekonomi, desintegrasi bangsa, syaratnya dua, tobat dan tawasul. Setan juga melakukan pelanggaran di dalam surga, tapi setan ketika diinterpelasi, ketika di sidang tidak mau tobat, tidak mau istighfar, tidak mau tawasul. Kenapa? Memang aslinya setan tuh anti istighfar, anti istighfar, anti. Makanya kalau ada yang musyrik-musyrikkan tawasul, mengkafir-kafirkan tawasul, menyesat-sesatkan tawasul, membid'ah-bid'ahkan tawasul, orang NU nggak usah tersinggung, harap maklum mungkin orang itu kesurupan. Jelas apa jelas? Kita sering tawasul, ya Rabbi waghfir pindah dong Jawa, ya Rabbi balik waghfir lana ma madha ya was huwal habib turja syafa'atu likulli haulin minal ahwali muqta. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Apa yang kita ambil akhirnya Adam tanpa Google Map, tanpa Sherlock, tanpa lokasi terkini, dikirim dari India sampai di Jabal Rahmah, bertemu dengan istrinya, basan nengok bojone, Adam langsung, kini ku datang padamu, senyumlah, sambutlah kedatanganku. Ada yang bisa duetnya? Alah, ibu kok duit dong, orang duet. Kakang dari mana sih? Dari tadi Kakang sudah sampai sini, cuman kan air kopinya baru datang belakangan. Ku tahu engkau lama menunggu untuk, memang sengaja ku menggodamu, ingin tahu hatimu, senyumlah, sambutlah kedatanganku, curahkan segala isi hatimu. Enak apa enak? Kata istrinya, Mas, pantesan dari kemarin aku ngimpi terus, Mas. Ngimpi apa sayang? Dari kemarin aku 3 hari ngimpi apa? Pertemuan yang ku impikan, pertemuan yang ku dambakan. Sakit karena perpisahan, kebahagiaan yang hilang. Allahumma sholli wa sallim. Ini bojone Kang Slamet gue. Kenapa Adam jatuh dari surga? Ora trimoe, dia tidak sadar provokasi juru kampanye. Maka saya pesan buat para kiai, para sesepuh, jangan ikut-ikutan kampanye, baik kepala desa, presiden maupun yang lainnya. Tidak usah kampanye-kampanyean. Setuju? Ingat tadi yang kampanye namanya, kalau besok ada kiai kampanye, pilih si anu, panjenengan nggak usah lawan, nggak usah bantah, cukup berdoa, a'udzubillahi minasy.
Setuju nggih? Sing guyub iki awakmu wis mulya saiki iki wis apik banget. Bangga sambil kompak seperti ini. Rawat. Jangan ada permusuhan, jangan ada persaingan soal pilihan karep. Yang namanya pesta demokrasi itu kayak hajatan gitu ya. Mau mangan sate wedhus yang ngono, sate ayam yang ngono, aja pada ribut. Mangan sate wedhus ngomong, "Oh, ayam bosok aja." Ana wedhus sama perengus aja. Doyane kuwe. Nggih. Sapa wae sing dipilih iku ya dulure dhewe nggih. Wis, panjenengan rawat persaudaraan iki. Bayangkan Pak Camat, Pak Lurah lenggah mriki saking senenge duwe dengan rakyat nggih. Bangga Kiai pada kumpul kabeh. Aja mewarisi permusuhan di antara kita, sebab kita semua adalah saudara nggih, dulur kabeh. Jaga rawat desa kita supaya desa kita bisa menjadi contoh buat desa-desa yang lain. Pilkada pilihan lurah yang paling aman adalah Mejagong. Wah, keren. Dah aman, gak ada masalah. Shallallahu alaihi Muhammad. Shallallahu alaihi Muhammad. Jangan kita cinta materi, sebab yang namanya dunia itu Pak, dunia niku Bu. Jangan sampai kita mencintai dunia, wong dunia tidak mencintai kita. Nang Depok ana sing duwe balong iwak. Napa arane ngriki? Kolam niku napa arane? Blumba. Blumba mah nggon sampah. Hah? Sakarepmu lah. Sing nggo iwak niku nggih. Luasnya cuma 1 hektar, kecil. Pagi diempani, sore diempani, malam dirondain. Begitu blapur ikannya pawai, pamitan apa ora? Ikannya pamitan apa tidak? Sekarang yang punya dengar-dengar iwaknya balik maning apa ora? Malah ikannya kalau bisa ngomong dia ngomong, emang gua dunia. Maka jangan cintai dunia. Kalau kita mampu mengelola dengan baik, panjang hisabnya. Kalau tidak bisa mengamalkannya dengan baik, panjang berat azabnya, itulah dunia. Boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat satu saat kau kan meninggalkannya. Sekarang atau lusa, tua ataupun muda, yang pasti kau akan mati juga. Perbuatlah apa yang engkau suka, tapi ingat semua itu kan ada balasannya. Baik ataupun jahat, lurus ataupun sesat, semua kembali padamu juga. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Jangan cintai yang ada kita syukur. Alhamdulillah kita siang ini syukur bukan cuma karena punya dunia, syukur bukan karena punya harta, tapi kita juga punya leluhur yang sangat luar biasa. Mbah sinten? Nah, sing bener dia sing Mbah Mas Sigit. Sing bener sing dik silah. Mas Sigit apa Mas Sigit? Wis sakarepmu, ora penting kuwi. Yang pasti kuburane wonten nggih? Makame wonten nggih?
Serene wonten nggih. Tulisi men ora diganti iku dadi baik. Awas. Dan cungkupnya jangan dibiarkan diambil. Sunan Muria kijingnya diambil, disimpan anak-anak. Sunan Ampel diambil, diganti si anyar. Nanti itu akan dibikin kuburan baru dengan kijing yang tua, lalu ditulis di situ kuburannya Al Anu bin Anu Al Anu. Hati-hati. Saya sudah melakukan penelitian dari tahun 2010 sebelum ramai masalah nasab ini. 2015 sudah saya bongkar fakta itu, silakan lihat di Google ada. Makanya kita tidak pernah ribut. Saya tidak pernah bicara sama orang macam-macam. Aku tidak mau Indonesia diganggu, betul? Itu yang penting. Yang lain terserahlah. Oh, anaknya Jair dibakar apa anak apa ya babi bu bintati itu yang lu bayar apa-apa. Kamu Tari Bintaro yang lu bayar apa-apa. Pemalang bin Pemaling ya apa-apa. Gak penting buat kita, tapi jangan ganggu sejarah Indonesia, sebab kalau orang lupa sejarah akan kehilangan arah. Hamba lo yang dimuliakan. Apa yo? Ya meneh, foto meneh, cukup bae lah. Foto kok kadoan. Wes foto karo wiwitan bae. Bu, jangan dalam-dalam lah. Jorok gua dalam-dalam. Yang tuh lanang aja dalam-dalam. Malah sing rada bojo kowe ya. Mari kita baca suratul Fatihah untuk simbah sikit nggih. Ibu, Ki, leluhur kita semua yang ada di desa ini. Moga-moga beliau yang telah berjuang untuk kita semua, berbuat untuk kita semua, Allah muliakan di alam kuburnya. Ala hadhihi al-Fatihah. Selanjutnya kita tawasulan dengan baca salawat sarang-sarang pada salawatan ibu. Saged nggih? Ngoten. Ya Rasulullah, ya Rafiq, nanti pas saya berbunyi jangan ada corong yang bunyi nggih. Nanti yang itu ngerewangin saya bareng saya aja. Apa namanya? Kalau pas Bapak Ibu bunyi, corong jangan bunyi, tapi nanti boleh barengin saya. Tadi mana sih suara yang enak di mana ini? Saya kok dengar suara halus. Oh iya. Suara halus ya, makhluk halus ini. Nanti gantian nggih. Pokoknya Bapak Ibu semua kompak. Ya Rasulullah, salamun alaikum.
جيران بذا الحرم حرم الإيسان والحسن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عتبة يا جيرة العلن يا مهيل الجود يا الكرم. Panjenengan bareng sama saya aja biar nanti ibu Rama nggak tambah panas. Bareng sama saya. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. مثل ما قد جاء في السنن.
الشان والدرج عتبة يا جيرة العالم يا مهيئ الجود والكرم. Sallallahu Muhammad. Allahumma shalli alaih. Hamba yang dimuliakan, yang menyebabkan Adam dan Hawa juga iblis jatuh dari surga, intinya adalah mereka tidak mengamalkan wahyu Allah, tidak melaksanakan perintah Allah. Nah, yang kedua, acara ini mengingatkan kita akan kematian. Semua kita akan mati. Oleh karena itu, berhati-hati dalam hidup ini, sebab dawuhanipun Kanjeng Nabi dumateng Abdullah bin Umar, kun fit dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Hiduplah kamu di dunia seperti orang yang berada di pengasingan atau seperti orang yang menyeberang jalan. Namanya tinggal di negeri orang, kita akan pulang kampung, kampung kita di akhirat. Maka selama di negeri orang ini, ayo bekerja keras, mengumpulkan bekal, jangan dihabiskan buat poya-poya di sini. Apa yang bisa kita kerjakan, kerjakan. Kalau Mbah Sigit sudah bisa membuat parit, yang itu pahalanya sampai hari kiamat ya akan habis. Tinggal sekarang apa yang kita lakukan hari ini untuk hari depan kita dan anak cucu kita semua. Yang kedua, namanya orang hidup di dunia ini seperti nyebrang jalan. Dulu biasanya jalan ini yang jualan cuma bebek, ayam. Sekarang jalan ini sudah banyak mobil, motor, maka harus lebih hati-hati. Sekarang bawa agama tidak gampang Bapak Ibu sekalian. Maksiat dulu nonton film kudu ke bioskop, nggih. Dulu cari perempuan nakal ke tempat kutis, tempat pelacuran. Hari ini film ada di rumah kita, bahkan film ada di saku kita, bahkan di gedung DPR saja masih ada yang nonton film porno di gedung DPR karena ada di laptop. Sulit kita melepaskan diri. Kemudian maksiat-maksiat di mana-mana ada. Jangan mencela orangnya, cela perbuatannya. Ayo kita doakan semua pemerintah yang sedang mengurus rakyatnya, dari presiden sampai yang paling bawahnya. Kita doakan supaya mereka semuanya jujur dan sabar. Para kiai yang bimbing kita juga, mudah-mudahan mereka tetap istiqomah dan sabar menghadapi jamaahnya yang pelit-pelit itu. Kita semua juga Allah berikan kesabaran untuk membina anak-anak kita semua supaya menjadi anak yang soleh dan solehah. Saya ingin sebetulnya Mbah Sigit ini dibuat bukunya Pak Camat, ya Pak Lurah, nanti Pak Lurah pintronya dibuat buku supaya menjadi bacaan anak cucu kita semua. Sebelum ada orang yang bikin sejarah palsu, karena sekarang sudah banyak, segera dibuat, nanti Pak Lurah dengan para kiai kerjasama itu dilestarikan. Saya kira ini yang saya sampaikan pada siang hari ini sudah terlalu panjang Bapak Ibu sekalian. Insya Allah panjang umur, sehat badan kita bertemu di lain kesempatan. Tadi saya matur kepada Pak Camat dan Pak Lurah juga untuk anak-anak yatim di sini kalau mau mondok dan sekolah di tempat saya gratis. Asal ada tanda tangan Pak Kiai dengan Pak Lurahnya silahkan. Boleh mondok di saya sekolah dan mondoknya gratis, nggak bayar SPP. Sampai 6 tahun di sana tamat aliyah. Insya Allah tahun ini sudah ada 3 santri yang tes kemarin, 3 daftar tes ke Mesir dan lulus semuanya alhamdulillah. Nah, kita siapkan kader-kader anak-anak kita, tapi kudu ngaji dulu sebelum kemana-mana. Jangan sampai nanti ahlus sunnahnya hilang, jangan sampai NU-nya hilang. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Terakhir, ini wirid dan doa terbaik seluruh dunia. Di sini sudah banyak anak-anak dan saudara saya yang mengamalkan.
di kota Pemalang terutama, ini adalah kitab munajat, doa dan wirid terbaik. Insya Allah tidak ada doa dan wirid lebih baik dari ini, tidak ada. Ini terbaik. Ibarat pedang, saya hanya bikin pedangnya. Ini para pendekarnya, para kiai kita, silakan bawa ini, minta latih sama mereka semua. Tetap sinau, tapi saya akan ijazahkan secara umum kepada panjenengan semua yang akan mengambil buku munajat hari ini. Kalau ada yang tidak kebagian, nanti tinggal pesan lewat Mas Parno ya, Mas Parno atau Mas Ipon atau Haji Ipon atau yang lainnya. Insya Allah masih banyak, atau nanti berhubungan dengan pengurus Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga Kabupaten Pemalang. Di sini banyak anak-anak kita di sini. Bagi yang akan mengamalkan Bapak Ibu, ini bisa untuk ruqyah. Biasanya teman-teman Aswaja Center menggunakan ini juga. Ruqyah bisa untuk apa saja. Kalau ada orang yang sakit di antara kita, bacakan saja di air, nanti airnya diberikan ke dia. Kalau ada rumah yang gangguan jin, dibacakan saja di garam, nanti garamnya ditaburkan di rumah kita. Dan kalau kebetulan suami kita misalnya agak sulit bangun tahajudnya, cukup ibu siramkan 1 ember saja di mukanya. Terima kasih dan mohon maaf, mudah-mudahan Allah pertemukan kita di lain kesempatan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.